Bos, bisnis nggak selalu didominasi kaum laki-laki loh. Perempuan-perempuan ini sedikit dari banyaknya Kartini modern yang berhasil membangun bisnis. Tentunya dengan caranya masing-masing dan cuan, bos. Bos, meskipun dunia bisnis masih didominasi para lelaki, banyak juga loh perempuan yang nggak kalah jago muterin cuan. Kayak Kartini zaman now ini, yang tetap strong meski dihadang perjuli dan duniawi. Siapa lagi kalau bukan Cimehong, bos? Halo bos, mau tahu rahasia cuan Cimehong? Saksikan cuan bos, cuan. Berfokus di bisnis kuliner, segala jenis makanan kualitas top markotop tersedia di sini. Awalnya, toko yang dibuka sejak tahun 2020 ini fokus menjual buah-buahan. Nggak cuma premium, jenis buah-buahan yang dijual juga jarang ditemui di pasaran. Seperti jagung ketan, pir Korea, mangga Bangkok, dan jeruk papagan ini. Makin kesini, bisnis buah sudah semakin lesu. Makanya, Cimehong mulai beralih ke makanan siap saji yang diproduksi sendiri dengan menggunakan bahan-bahan pilihan. Nah teman-teman, ini barang-barang kita ya, barang-barang yang kita benar-benar premium. Contoh ya, ini rengginang. Biasanya kan jemur matahari, tapi ini kita pengeringan lewat oven, jadi ini benar-benar nggak bikin sakit tenggorokan. Minyaknya juga minyak bersih. Bisnis Cimehong makin menyala karena ini nih bos, lapis legitnya. Viralnya jualan Cimehong bukan tanpa alasan loh. Komen-komen dan review julid dijawab Cimehong dengan kualitas yang nggak perlu diragukan. Nah, lapis legit ini kita menggunakan bahan premium ya, menggunakan butter mehong dan butter lokal. Untuk membuat lapis legit mehong, bahan-bahannya udah pasti mehong. Dalam sehari, 10 kaleng mentega premium bisa ludes di tangan Cimehong. Lapis legit ini dibanderol dengan harga 200.000 per boxnya. Sementara Bika Ambon berkisar di 100.000. Setiap hari, pesanan kue ini bisa menyentuh ratusan pack loh bos. Bika Ambon lapis legit seluruh Indonesia naik. Gara-gara Cimehong, bahkan dunia. Sekarang orang mau ke luar negeri pasti bawa Bika Ambon Cimehong. Jadi semua sekarang yang tadinya nggak suka Bika Ambon karena viral, coba, oh enak ya, ternyata Bika Ambon itu enak. Di balik badai pasti ada pelangi. Jadi kata-kata yang pas buat kisah bisnis Cimehong. Sebagai Kartini masa kini, Cimehong tentunya punya mental sekuat baja. Kecintaannya dengan dunia kuliner dimulai saat Cimehong membantu tantenya berjualan dan sering memasak. Ketertarikan Cimehong di dunia masak-memasak terus dipelihara nih bos. Legitnya kue buatannya nggak lepas dari kemauannya untuk belajar. Saya orangnya pantang menyerah. Sampai saya belajar suatu saat rambut saya ini kebakar. Untung pada saat itu saya nggak lagi pakai kayak sekarang ini bulu mata palsu. Kalau ada mungkin saat ini saya buta, nggak ada. Gokil memang semangat Kartini zaman now ini. Pelajaran yang didapat mehong bingit. Kesuksesan yang sudah diraih perempuan 11 bersaudara ini nggak menjadikannya jumawa. Dalam berbisnis, Cimehong punya prinsip yang nggak boleh dilanggar. Bisa sebesar ini, seviral ini, sampai saat ini viral bukan karena saya, tapi karena anugerah dari Tuhan. Kalau kita mau gedein, mau konsisten, mau berhasil, pastinya kita tuh harus konsisten. Contohnya saya bikin yang saat ini kita tuh laku itu Bika Ambon lapis legit. Kalau Bika Ambon saya belajarnya sampai ada 5 guru ya. Bos, bisnis kuliner bisa terasa selegit kue lapis, punya pasar yang luas. Dari jualan makanan, kita punya ruang untuk berkreasi dan lebih mudah untuk dikelola. Apalagi buat para Kartini zaman now yang demen masak. Tunggu apa lagi? Cus, rasain cuannya!
Sukses ala Cimehong. Konsisten, jujur, tidak tipu-tipu ya. Giat, tekun. Tapi yang paling penting, doa sama yang di atas. Oke? Cuan, 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 cuan. Halo bos, spesial menyambut Hari Kartini, kita kenal lebih dekat sama Marsha Cikita Fauzi atau yang akrab disapa Ciki yuk. Nama Ciki Fauzi belakangan tengah menjadi sorotan setelah kepergian sang ibunda Marissa Haque untuk selama-lamanya. Lahir dari pasangan artis ternama, gak lantas membuat Ciki berpangku tangan. Dengan keahliannya di bidang ilustrasi, Doi melebarkan sayapnya ke bisnis fashion loh bos. Fashion yang dihadirkannya punya misi kemanusiaan loh. Halo bos, jadi buat kalian yang pengen tahu bagaimana seluk-beluk menggarap sebuah brand yang backgroundnya kreativitas tapi bernafas aktivisme, langsung kepoin aja Cikigo di acara Cuan Bos. Cikigo, brand fashion yang diusung Ciki Fauzi ini ada sejak 2020. Darah seni yang mengalir dari orang tuanya membuat Doi punya bakat yang patut diacungi jempol. Yup, Ciki jago membuat gambar ilustrasi. Profesi awal Doi memang ilustrator bos. Gambar-gambar tangan Ciki ternyata bisa diaplikasikan ke banyak produk fashion. Produk yang Doi keluarkan ini juga syarat dengan aktivitas kemanusiaan loh bos. Ini karena Cikigo semula memang dibangun bukan cuma berorientasi bisnis bos, tapi menjadi jembatan penghimpunan donasi dan kampanye kemanusiaan termasuk gerakan untuk menyerukan penghentian genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Tapi sebelumnya tuh aku emang suka bikin-bikin produk, tapi yang ada tujuannya misalnya untuk galang awareness atau galang donasi yang keuntungannya buat didonasikan gitu loh. Jadi untuk nyebarin sesuatu awareness. Salah satu produknya pernah ada yang kayak gitu. Terus ada yang keuntungannya misalnya untuk rumah harapannya Kak Melanie Subono. Dan pas pandemi, terus aku mulai mikir kayak pengen deh ada sesuatu bisnis walaupun di saat itu kan orang-orang pada banyak yang di rumah. Aku pikir kalau misalnya usaha fashion belum tentu bisa making money, cuman aku bisanya gambar aja nih. Tapi akhirnya ya udah nekat, terus ke Tanah Abang, akhirnya nanya-nanya gitu ke Uda di sana, gimana cara ngeprint, gimana cara mulai jahit dan lain sebagainya, belajar tentang bagaimana cara memilih bahan yang juga nyaman, bukan hanya stylish dan lain sebagainya. Karena bukan keturunan pengusaha, Ciki nggak segan-segan loh buat belajar bisnis dari nol. Doi bahkan terjun langsung ke lapangan untuk survei dan riset untuk bisa mengembangkan bisnis fashionnya ini. Lambat laun, produk-produk yang dihadirkan Ciki banyak dilirik banyak orang. Desainnya sih memang semua Ciki yang bikin bos. Bahkan tak sedikit ada beberapa desain yang terinspirasi dari kebiasaan mendiang ibunda di meja makan. Dengan berbagai guyonan dan membahas isu besar, salah satunya soal Palestina. Aku tuh emang suka mempop culture-kan sebuah isu yang aku concern. Dan isu Palestina tuh ngerasa dekat di hati karena itu juga semacam titipan ibu aku. Salah satu yang ibu emang terakhir mau riset itu adalah tentang kepalestinaan. Dan ibu tuh into it banget. Dan ibu juga bilang kalau soal Palestina nih, ibu banyak pelajarin, nafasnya harus panjang adek. Jadi ibu seneng adek udah mulai ada awareness untuk mempop culture-kan isu ini, sehingga nafas awareness-nya tuh bisa lebih panjang. Makanya aku tuh bikin kayak gini, biar orang bisa terus menyuarakan, terus memakai hal-hal yang berhubungan dengan Palestina, awareness-nya tuh akan terus tertular dan nafasnya menjadi semakin panjang. Dalam perkembangan bisnisnya, Ciki terus berinovasi. Doi mengembangkan desain tematik yang dipadukan dengan model pakaian masa kini bos. Seperti beberapa waktu lalu,
Cikigo ambil bagian dalam gelaran Muslim Fashion Festival MUFES 2025. Cikigo berkolaborasi dengan merek jeans asal Spanyol yang lagi merilis Ngledis Series. Menawarkan rangkaian karya bernuansa casual jeans, Cikigo tetap mempertahankan ciri khasnya dengan gambar-gambar tangannya yang diprint dan dijahit ke jaket jeans. Keren ya, Bos? Ini print jaket pertama Palestine series yang dipakai Mbak Nana. Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Jadi ini kayak melambangkan land of mereka. Terus waktu itu asal muasal aku ngobrol sama orang-orang Palestina di Serbia, karena aku pakai kefieh sebagai shawl aku, karena waktu itu winter gitu dan kedinginan kan. Terus mereka jadi ngobrol gitu. That's the symbol of our people being resilient. Akhirnya aku gambar sebagai simbol resiliensinya. Pilihan warna yang cerah ini jelas menggambarkan jiwa perempuan aktif yang juga mewakili si pemilik brand. Kayak misalnya ini. Ini dari bahasa Itali. Sei bella come la Palestina libera. Dan artinya tuh buat perempuan cantik banget. You're beautiful like a free Palestine. Jadi aku tuh bikin pada saat itu pengen deh bikin scarf yang ada sentuhan-sentuhan manisnya, tapi tetap menyuarakan isu Palestina. Akhirnya bikin ini. Nah, hai. Sebagai pendatang baru di bisnis fashion, target Ciki nggak muluk-muluk. Bahkan doi bukan cuma mengejar cuan loh, Bos. Karena sebagian hasil keuntungan memang sengaja disumbangkan ke Palestina. Mantap nggak tuh, Bos? Kalau omset bulanannya masih dirahasiakan, boleh dong kasih tahu harga produk fashionnya. Kisaran harga kita ada yang sekitar 150-an, itu fast ya. Kita ada ini, pashmina instan, ini 125.000. Dan ini banyak banget tuh stoknya, karena ini kan produk yang emang orang pakai untuk basic dan daily. Terus produk-produk scarf kita range-nya 275, bahkan itu ada donasi. Kalau di brand lain harga segitu nggak ada buat donasinya, kita coba. Terus ada, jaket kita tuh best seller banget sih. Bahkan ini udah ditunggu-tunggu orang. Ini kayak misalnya yang ini ya, ada beberapa bentuk lainnya gitu. Ini yang bentuk yang nggak ada kerah gitu lah buat cewek-cewek, biar kalau pakai kemeja kan masih bisa kelihatan kerahnya. Ini 500 ribuan, jadi kalau jaket emang kita 500 ribuan. Wow, harganya relatif terjangkau ya, Bos. Kalau sebulan ada ratusan pesanan, lumayan juga cuannya, Bos. Kalau pesanan tertinggi, biasanya kapan tuh? Jadi terakhir waktu Ibu ngisi kelas ya di kampus, Ibu lagi pakai kerudung ini dan Ibu promosikan. Ibu kan suka bikin reels ibu-ibu gitu. Dan Ibu kolaborate ke aku, ke Cikigo juga kalau nggak salah. Dan ya tiba-tiba Ibu Allah panggil, jadi itu kayak semacam postingan terakhir Ibu. Dan orang-orang tuh mau kembaran sama Ibu kerudung Palestine series ini. Jadi emang peak paling tinggi itu pada saat Ibu nggak ada. Yang kedua, yang Nabila pakai dulu, ini warna putih, ini lucu banget. Bos, Ciki juga punya cara untuk terus mengembangkan bisnisnya ini, termasuk promosi lewat media sosial. Rada glow, jadi bisa lebih classy dan elegan gitu nih. Jadi mulai hire orang, awal-awal hire 1 mimin, sekarang 2 mimin, terus finance buat pencatatan, terus yang buat bantu sosmed dan lain sebagainya. Jadi cara-cara yang dipakai, yang aku pakai untuk mempromosikan masih cara-cara yang sangat umum lewat sosial media. Bahkan ads aja tuh belum ngulik. Gimana, Bos? Dari Ciki jadi dapat ilmu baru ya? Boleh bagi tipsnya dong, Ciki. Making small steps itu menurut aku nggak apa-apa banget. Yang penting kita terus aja bikin sesuatu yang baru, bikin small innovation, dan terus bisa memberikan karya yang kena dan fit di market. Jadi intinya dalam membuat sebuah usaha, kita harus cari market fit-nya. Ketika sudah mulai dapat market fit-nya, kita jalani dan usahanya fokus di situ. Dan yang penting, cuan, Bos!
Sampurasun bos-bos sadayana. Bandung emang gak pernah ada habisnya kalau bikin tren. Dan yang terbaru dan lagi rame-ramenya, pasti tahu dong ada pilihan si roti mochi ini nih. Perpaduan roti dengan isian mochi khas Jawa Barat jadi primadona baru bagi pecinta kuliner di Bandung. Ayo buruan, kita udah mau buka nih. Di luar udah pada banyak yang ngantri tahu. Nah, penasaran sama sosok di balik roti mochi ini? Yang tidak lain dan tidak bukan, ini dia hasil kreasi dari Chef Dara. Halo bos, ini tuh roti mochi dari Bandung. Kita tuh banyak banget varian rasanya dari mulai kacang sampai coklat. Nah ini tuh baru banget di Bandung dan bakal jadi buah tangan yang hits dari kota Bandung. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Antusias yang tinggi jelas tidak boleh disia-siakan nih bos. Dari belum outletnya dibuka, semua pegawainya sudah sibuk mengemas produk roti mochi yang baru jadi. Yap, semua aktivitas produksi hingga penjualan dilakukan langsung di lokasi outletnya yang berada di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung Wetan, Kota Bandung. Layanan pesan online sampai pesan antar luar kota saat ini masih belum tersedia ya bos. Jadi harus antri langsung dengan mendatangi outletnya. Istilahnya first come first serve ya. Kita tuh biasanya sebenarnya tokonya tuh harusnya jam 7 sampai jam 5. Tapi biasanya jam 11 aja udah habis. Karena saking banyak antusias, tapi kita juga produksi nggak sedikit ya. Biasanya kita tuh 1.000 sampai 1.200 per hari. Jadi sebenarnya itu udah cukup banyak, tapi mungkin karena antusiasnya juga banyak, jadi akhirnya ya habisnya cepet gitu. Keberhasilannya dalam menghadirkan inovasi kuliner roti mochinya ini jelas tidaklah instan ya bos. Apalagi varian kuliner baru sepertinya jadi keuntungan bagi Chef Dara yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia kuliner selama belasan tahun nih bos. Aku awalnya dari cake. Ya dulu jadi kayak aku udah dari cake itu sekitar 15 tahun yang lalu. Terus cake decoration juga udah dari 15 tahun yang lalu. Terus aku baru masuk ke makanan benar-benar kitchen, makanan yang berat itu sekitar 4 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu. Maka nggak heran, dalam waktu yang terbilang singkat, produknya bisa langsung diterima di masyarakat Bandung nih bos. Istilahnya, ada trust bagi para konsumen dalam mengenali produk yang mau dibelinya. Walau dibuat dari tangan kreatif doi, jelas selalu ada tantangan di dunia kuliner, yaitu soal selera rasa pastinya. Sebenarnya sih tantangannya itu adalah dimana mungkin orang mikirnya bahwa apa nih gitu kan, mungkin karena dilihat dari bentuknya rata-rata mereka mikir itu adalah sourdough, padahal sebenarnya kan itu kita pakai roti biasa ya. Nah terus di situ mungkin kita juga banyak orang yang berpikir bahwa ini tuh kok ngerasanya aneh ya gitu kan, orang mikirnya ini roti manis harusnya tapi kok rasanya asin gitu, dan itu memang tricky banget sih untuk ngejual satu produk yang itu. Kalau misalkan yang lain mungkin karena rasa kacang merah, kacang hijau, kacang tanah mungkin itu lebih common ya. Gak cuma bentuknya yang unik, menghadirkan varian rasa yang beragam jelas jadi strategi dunia kuliner agar mampu dipilih oleh semua kalangan. Kita tuh sebenarnya aslinya ada 6 varian rasa. Kita punya yang base-nya tuh rotinya tuh matcha. Jadi kita punya rasa kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah. Itu tuh rotinya matcha. Nah, terus ada 3 lagi, itu base-nya tuh roti susu. Itu tuh kita punya rasa coklat, cranberry cheese, sama satu lagi asin sapi. Untuk satu roti mochi ini ditawarkan dari mulai harga 15.000 untuk isian seperti kacang tanah dan kacang hijau, sampai 23.000 untuk isian coklat premium yang kekinian. Kalau per hari itu sekitar 1.000 sampai 1.200 piece. Mungkin per bulan itu sekitar 35.000 kali ya. Ya, sekitar segitu sih. Ya, udah pasti habis. Wah, kalau habis terus cuannya jelas nggak main-main nih bos. Omsetnya bisa tembus triple digit dalam sebulan. Mantap nggak tuh? Kualitas dan pelayanan jelas harus diutamakan nih bos. Apalagi untuk bisnis kuliner yang masih baru dihadirkan ke pasar. Sebenarnya dasarnya memang saya tuh suka membuat sesuatu gitu ya.
Nah, terus di sini kenapa enggak sih ini tuh dijual terus kita produksi gitu kan. Awalnya mungkin memang by hands on ya, maksudnya bikin sendiri. Tapi lama-kelamaan kalau misalkan gini terus kan kita nggak akan bisa berkembang ya. Terus akhirnya saya coba untuk ada karyawan, terus akhirnya kita ngetim juga pada akhirnya sekarang dan ada beberapa juga. Jadi di situ saya ngerasanya oh ya kayaknya memang di sini sih dunianya. Spesial di momen Hari Kartini kali ini, sosok womanpreneur dari Chef Dara jadi pembelajaran buat kita semua nih bos. Jangan lupa inovasi dan jangan takut untuk mencoba. Yang penting cuan bos. Wih, seru banget nih. Bisa aman berenang dan menantang ombak kayak gini. Eits, ini bukan di lautan lepas ya, jadi dijamin aman bos. Gak bakalan terseret ombak yang ganas, jadi cocok buat dolan sekeluarga. Mana bisa sambil main perosotan kan, main airnya jadi seru maksimal. Nah, kalau suka main ketinggian, jajal nih biang lalanya. Bisa lihat pemandangan cantik wilayah Lampung dari atas bos. Menariknya, dulu tempat ini tuh jurang cadas yang gak dipedulikan orang loh bos. Tapi sekarang jadi cantik dan bisa jadi sumber rejeki buat banyak orang gini. Salut! Halo bos, tahu nggak sih kalian ini tempat apa? Dulunya ini tanah jurang yang nggak dilirik sama orang. Tapi sekarang jadi tempat wisata terbesar di Provinsi Lampung. Kalian mau tahu ini apa? Saksikan cuan bos! Kerennya, sejak buka tahun 2016 silam, waterpark ini tetap rame terus. Kok bisa gitu? Ya karena Bu Novita dan tim kerjanya nggak pernah males-malesan upgrade wahana baru yang bikin pengunjung pengen cobain terus. Bahkan kolam renangnya pun nggak cuma satu, ada banyak. Ini nih favoritnya, kolam ombak Krakatau. Hempasan ombaknya nggak pernah gagal bikin pengunjung jadi happy banget main di sini. Ini namanya Krakatau ya, satu-satunya di Lampung dan pertama di Sumatera. Dulu waktu pertama kali bangun Selanik Waterpark, ini belum dibangun dulu karena kami sempat kehabisan modal. Setahun setelah Selanik beroperasional, barulah kami bisa bangun Krakatau Wave. Step by step ya bos. Para pengunjung tuh nungguin banget kekuatan hempasan ombak kolam Krakatau yang setara dengan ombak lautan ketika lagi tinggi-tingginya bos. Wih, seru! Lanjut kita, abis puas main ombak, jajal seluncuran yuk. Sensasi merosot ngebut lewat pipa seluncur ini tuh serunya mentok. Adrenalin bisa memancar cepat. Nah, yang gak suka sport jantung dan pengennya nyantai healing sambil merenung, kita jelajahi kolam Kelana aja. Kita bisa naik boat keliling sambil lihat pemandangan. Gak kalah sama liburan sultan kan kita bos? Bu Novi, kok dulu sampai kepikiran dan memutuskan bikin waterpark sih Bu? Kenapa tuh? Karena yang paling digemarin anak-anak ya. Wisata kan kita pinginnya konsepnya itu untuk keluarga. Jadi tempat wisata yang paling menyenangkan itu wisata air. Dan kebetulan juga sebelum terjun ke dunia bisnis wisata, saya kerjanya dulu kontraktor air sumur bor. Wih, keren banget ibu kita ini bos. Ternyata Do itu pakar ngebor sumur. Di tangannya yang tangguh pula, kawasan berupa jurang curam bisa disulap jadi secantik ini. Susah banget tuh pasti semua prosesnya ya Bu. Tempat ini kan dulunya jurang ya. Dirubah menjadi tempat seindah ini itu kan nggak gampang. Tanahnya longsor lah, kemudian belum lagi cuaca buruk, kemudian juga struktur tanah yang nggak stabil. Itu bikin kita juga memakan proses waktu yang lama. Gak cuma itu masalahnya bos, sumber mata air yang dibutuhkan buat mengaliri kolam juga jadi PR. Akhirnya, bekal ilmu sebagai kontraktor air kepake banget. Sumber air yang dicari-cari akhirnya ketemu dan bisa mengalir sampai sini. Nah ya perempuan ya, diskriminasi sering gitu.
Awal lagi masih usia muda gitu, sangat sering dikira bukan bosnya, atasannya gitu. Tapi kita harus bisa menunjukkan diri kita itu mampu. Masih ada aja diskriminasi, bos. Padahal Bu Novi udah membuktikan loh, Doi dan tim kerjanya adalah salah satu yang terbaik. Manajemen waterpark ini gak pernah diem kayaknya. Ada aja wahana baru yang dibangunnya. Kayak ini nih, wahana sepeda melayang yang bikin kita goes dari ketinggian. Pemandangannya spektakuler, bos. Terus ada juga kereta gantung yang bawa kita terbang keliling kawasan. Tapi kudu timbang badan dulu ya sebelum naik. Ada bobot maksimal yang jadi syarat, bos. Nah, si biang lala ini juga jadi salah satu favorit pengunjung. Don't worry, masalah keamanan, bos. Tim ahli buat memeriksa keamanan teknis didatangkan khusus dari Jakarta. Mereka rutin mengecek semuanya, bos. Jangan lupa juga jelajahi kastil cantiknya, bos. Tamannya cakep banget buat selfie-selfie. Nah, promosi gencar yang dilakukan via sosmed juga bikin pengunjung dari berbagai daerah pada ngidam pengen main ke sini. Bahkan ada rombongan dari Korea juga. Makanya, jangan pada ketinggalan promo dan parade diskonnya. Pengunjung sih kurang lebih dalam sebulan itu bisa 5.000 pengunjung, kurang lebihnya gitu. Mantap, Bu. Kalau 5.000 orang ini beli tiket masuk 40 ribuan aja, udah dapet tuh 200 jutaan per bulan. Itu belum termasuk cuan yang masuk dari akses ke berbagai wahana. Wah, bisa gede banget gelombang cuannya ya. Emang ya, sejak di awal prosesnya, bisnis wisata tuh banyak banget tantangannya. Apalagi ketika pandemi menghantam. Pemasukan 0 rupiah memaksa Bu Novi buat berhutang demi menghindari PHK, bos. Motivasinya adalah ketika nanti pandemi sudah berlalu, kita harus kerja keras nih. Kita punya pinjaman yang besar. Dan yang pasti juga kan orang selama 2 tahun pandemi itu kan jenuh juga ya, karena always di rumah gitu. Jadi saat itu yakin setelah pandemi kita pasti bisa bangkit lagi. Salut banget, Bu. Apalagi setelah waterpark kembali running, ekonomi warga sekitar juga ikut berputar. Semenjak berdirinya Selanik itu tentu berdampak membangun ekonominya gitu. Dulu di wisata cuma ada di sini, kemudian sekarang sudah ada beberapa, kemudian masyarakatnya pun dulu di sini cuma rumah-rumah saja, tapi kalau sudah melalui jalan untuk masuk ke daerah Selanik itu sudah mulai kita lihat pertokoan-pertokoan. Mantul, Bu. Makin salut kita. Karena Bu Novi nggak sibuk mengejar cuan buat dirinya sendiri, tapi juga memperhatikan kebutuhan warga sekitar. Ia pun membuat sumur bor di wilayah yang gersang ini buat warga dan rumah-rumah ibadah. Gimana nggak berkah tuh? Kudu sungkem deh kita melihat perjuangan pengusaha perempuan tangguh yang satu ini. Merintis bisnis itu harus step by step, supaya kita juga harus punya kesabaran tinggi. Karena apa? Karena biar cuan, bos. Di dalam satu bisnis, terutama bisnis kuliner, tentu untuk meningkatkan penjualan kita harus buka cabang. Tapi nggak semua outlet ataupun brand itu bisa langsung buka cabang. Ada waktu tertentu yang harus tepat kapan saatnya bisa buka cabang. Nah, sekarang kita mau mampir ke tukang pempek. Ada brand pempek yang sudah 11 tahun tapi belum buka banyak cabang. Kita akan ngobrol dan kasih tahu kapan titik terbaik dan waktu yang tepat untuk bisa buka cabang. Wah, ini dia empek-empek Muno. Mas, empek-empek Muno. Saya mau order apa nih, Mas? Menu spesial yang direkomendasiin. Satu yang terbaik. Di sini, Mister, pempek Muno ini ada yang rekomend itu kapal selamnya, Mister. Kapal selam. Ada kapal selam. Yang ada telur di dalamnya ya? Iya, betul. Nah, saya mau order ini nih. Oke, ada ini apa? Pempek kulit, ada lenjana. Ini kan sutra loh, sebenarnya. Gak apa-apa, saya mau nyobain yang terbaik Kapal selam aja. ya?
Ini cabangnya di mana lagi, Mas? Pempek Muno. Nah, itu dia untuk betul ada mister di sini. Saya mau nanya-nanya nih gimana caranya untuk waktu yang tepat untuk buka cabang ataupun kita kemitraan, Mister. Ternyata yang bisa bikin atau yang menentukan kapan buka cabang itu bukan masalah waktu, tapi masalah siap atau nggak siap. Pertama, kesiapannya adalah cabang utamanya sudah untung dulu. Iya. Karena kalau sudah untung berarti mudah-mudahan SOP-nya udah bagus, cara kerja karyawannya sudah bagus gitu kan, sehingga sudah terlihat dari hasil keuntungan yang konsisten. Pertama itu. Yang kedua ada SOP yang jelas. Sehingga ketika kita nanti buka cabang, kita nggak mikirin lagi bagaimana jam buka tutupnya, SOP cara masaknya, SOP cara towing produknya, SOP cara melayani pelanggan. Semua SOP-nya sudah harus detail. Yang ketiga, baru setelah itu kita sudah punya konsep yang jelas. Baru yang keempat, sudah punya karyawan-karyawan yang sudah ahli. Sehingga ketika kita buka banyak cabang, kita nggak pusing lagi untuk cari karyawan dari nol. Insya Allah kalau andaikan itu sudah ada 4 poin itu, udah bisa langsung buka banyak cabang ya.